أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwani fid din, ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu kembali di saluran ini. Insyaallah kita akan meneruskan kajian atau pembahasan kita. Pada pagi ini kita akan membicarakan Al-Kabiratu Al-Khamisatu Wal-Ishrun, dosa besar yang ke-25, yaitu Al-Yaminul Ghamus, sumpah palsu, yaitu memberikan sumpah palsu untuk mengambil hak orang lain atau untuk mencelakakan seorang muslim atau untuk melariskan barang dagangan. Ini termasuk salah satu dosa besar yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya, yaitu surat Ali Imran ayat 77. Allah berfirman, Innal ladhina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak akan mendapat bagian pahala di akhirat, dan Allah tidak akan berbicara dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak pula akan menyucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, fajtanibur rijsa minal authan wajtanibu qaulaz zur. Surat Al-Hajj ayat 30. Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan-perkataan yang dusta. Surat Al-Hajj ayat 30. Di dalam kedua ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjauhi qaulaz zur. Qaulaz zur yang dimaksud adalah sumpah palsu, memberikan persaksian ataupun sumpah palsu. Demikian pula pada ayat pertama Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang menjual sumpah mereka dengan harga yang murah, dengan ancaman yang besar di dunia dan di akhirat. Di akhirat Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan bagian bagi mereka sedikit pun, tidak akan berbicara dengan mereka, tidak akan melihat kepada mereka, tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Berkaitan dengan ayat ini, terjadi satu peristiwa yang merupakan sebab turunnya ayat tersebut, yaitu nazalat fi rajulaini ikhtasama ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dhai'ah.
bahwa ayat ini turun berkenaan dengan dua orang laki-laki yang bertengkar dan mengajukan pertengkaran mereka kepada Nabi SAW tentang sebuah harta. Fahammal mudda'i alaihi ayyahlif. Lalu yang menuntut berkeinginan untuk memberikan sumpah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun menurunkan ayat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini sebagai peringatan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man halafa ala yamin wa huwa fiha fajir liyaqtati'a biha mala imri'in muslimin laqi Allah ta'ala wa huwa alaihi ghadban. Man halafa ala yamin liyaqtati'a biha mala imri'in muslimin wa huwa fiha fajir laqi Allah wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa yang bersumpah dengan sebuah sumpah untuk merampas harta seorang muslim dan dia berbuat dosa atas sumpahnya itu, niscaya dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala marah kepadanya. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala marah kepadanya. Banyak orang-orang yang memberikan sumpah, bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tujuannya adalah untuk mengambil dan merebut hak orang lain. Untuk mengambil dan merebut hak orang lain. Nah, ini semua merupakan suatu bentuk kezaliman terhadap sesama hamba. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan marah kepadanya. Ya, dan dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala marah kepadanya. Di dalam riwayat lain dari Abu Umamah Iyas bin Ta'labah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man iqtata'a haqqa imri'in muslimin bi yaminih faqad awjaballahu lahu an-nar wa harrama 'alaihi al-jannah. Faqala lahu rajulun, wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah, qala wa in kana qadiban min araq. Barang siapa merampas hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah mewajibkan baginya neraka dan mengharamkan baginya surga. Maka seorang laki-laki berkata kepada beliau, bertanya kepada Rasulullah, meskipun barang itu sepele wahai Rasulullah, meskipun cuma sedikit ya Rasulullah, maka Rasul menjawab, walaupun hanya sebatang tangkai kayu, yaitu walaupun harta yang direbutnya dari seorang muslim itu dengan sumpahnya adalah sesuatu yang sepele ataupun yang sedikit, yang remeh, yaitu sebatang tangkai kayu. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan baginya neraka dan mengharamkan baginya surga. Nah, ini menunjukkan kepada kita besarnya dan beratnya dosa memberikan sumpah palsu untuk merebut dan merampas hak seorang muslim atau hak manusia. Maka dari itu Rasulullah SAW menggolongkannya sebagai kabair. Dalam riwayat Abdullah bin Amr dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, al-kabairu al-isyraku billah wa uququl walidain wa qatlun nafsi wal yaminul ghamus. Dosa-dosa besar adalah: satu, berbuat syirik
pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, durhaka kepada dua orang tua. Yang ketiga, membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Dan yang terakhir, yang keempat, sumpah palsu. Ya, sumpah palsu. Dalam satu hadis riwayat Bukhari, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apakah kalian ingin aku kabarkan dosa-dosa besar? Maka para sahabat mengatakan, tentu saja wahai Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-israku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Ketika itu Nabi bersandar, lalu beliau bangkit dari sandarannya dan berkata, ala wa qauluz zur, ala wa syahadatuz zur. Ketahuilah, termasuk dosa besar adalah qauluz zur. Qauluz zur adalah sumpah palsu. Wa syahadatuz zur, dan persaksian palsu. Jadi termasuk di antara dosa besar adalah sumpah palsu. Ya, sumpah palsu, yaitu sumpah yang berisi dusta. Ya, untuk merampas hak orang lain atau untuk mencelakakan orang lain, ini termasuk salah satu dosa besar. Di mana ya, dosa kita terhadap sesama manusia. Ya, kita telah menzaliminya dengan sumpah itu. Kita telah merampas hartanya, kita telah merampas haknya dengan sumpah itu. Kemudian yang kedua, ini merupakan bentuk ya, penghinaan ya, terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita menggunakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala untuk satu perkara dosa atau suatu perbuatan jahat. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi SAW menggolongkannya sebagai al-kabair, salah satu dosa besar, yaitu sumpah palsu. Dalam riwayat lain dari Imran bin Husain, Rasulullah SAW bersabda, man halafa ala yamin masburah kadhiban falyatabawa biwajhihi maq'adahu minan nar. Nabi mengatakan, barang siapa bersumpah ya, dengan sumpah dusta pada saat dia wajib bersumpah, silahkan dia menduduki tempat duduknya dengan wajahnya di dalam neraka. Falyatabawa biwajhihi maq'adahu minan nar. Silahkan dia menyungkur di dalam neraka dengan wajahnya, menyediakan tempat baginya. Ya, dia menyungkur di tempat itu di dalam neraka. Ini adalah hukuman dan uqubah terhadap orang-orang yang bersumpah. Sumpah masburah artinya sumpah yang wajib dia berikan, tapi kadziban, dia dusta di dalam sumpah tersebut. Maka Nabi mengatakan, falyatabawa biwajhihi maq'adahu minan nar. Silahkan dia siapkan tempat duduknya atau tempatnya dengan wajahnya di dalam api neraka. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Dari hadis-hadis tersebut dapatlah kita ketahui beratnya dosa memberikan sumpah palsu dan sumpah dusta. Ikhwani fiddin, ya, bahwa sumpah yang dusta dan sumpah yang palsu untuk merampas hak seorang muslim adalah satu yang sangat diharamkan dan sangat dilarang. Meskipun sepele, ya, meskipun ya hal yang sepele, ya, sebagaimana kata Nabi SAW tadi, meskipun ya yang dia ambil itu dari saudaranya adalah setangkai kayu, sebatang tangkai kayu, ya, bagaimana pula yang jika yang dia ambil dari saudaranya itu, yang dia rampas dari saudaranya itu dengan sumpah palsunya itu adalah suatu yang besar, bahkan mungkin bisa merampas kehidupannya.
Jadi sumpah palsu ini dapat menjerumuskan pelakunya ke dalam dosa, ya, dan diancam dengan ancaman yang berat, yaitu neraka jahanam, dan diharamkan atasnya sorga. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Dikatakan bahwa dia telah menyiapkan tempatnya untuk wajahnya, untuk menyungkur wajahnya di dalam api neraka. Maka dari itu kaum muslimin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ijtanibu qaulaz zur. Hindarilah sumpah-sumpah palsu. Hindarilah sumpah-sumpah dusta. Bersumpah, ya, tapi dosa isi sumpahnya. Nah, sekarang ini, pada masa sekarang ini kita lihat banyak orang yang mengobral ya sumpahnya. Ia mengobral sumpahnya. Ia memberikan sumpah tapi isinya adalah dosa. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an. Ya, maka dari itu kita dilarang untuk banyak bersumpah. Janganlah kita terlalu mengumbar sumpah dalam semua urusan. Ya, janganlah kita bersumpah dalam setiap urusan, baik dalam urusan yang sepele maupun urusan yang penting. Sesungguhnya hal itu merupakan bentuk pelecehan, ya, terhadap asma Allah. Bahkan tidak boleh bersumpah dengan menyebut nama Allah melainkan pada perkara-perkara yang penting saja dan benar. Allah Subhanahu wa taala, ya, telah berkata di dalam kitabnya, wahfadhu aimanakum, surat Al-Maidah ayat 89, yang artinya, dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Berdasarkan ayat ini tidak layak bagi seorang muslim membiasakan lisannya bersumpah dengan menyebut nama Allah dalam setiap urusan, baik urusan besar maupun urusan kecil. Ya, tidak boleh juga bersumpah kecuali untuk perkara-perkara yang memang dibenarkan untuk melakukannya. Ya, nah, kita lihat banyak sekarang ini orang-orang yang jatuh ke dalam perkara-perkara seperti ini. Ya, mulai dari pegawai sampai pedagang. Pegawai yang disumpah dengan sumpah jabatan, ya, tapi sumpahnya palsu, sumpahnya dusta, atau dia tidak melaksanakan isi sumpahnya. Nah, ini merupakan, ya, suatu hal yang, ya, kita katakan yang sangat, ya, tercela, ikhwani fiddin, ya, yang sangat tercela. Ya, melaksanakan isi sumpah merupakan hak muslim atas saudaranya. Ya, ia telah memberikan sumpah, maka janganlah ia melakukan sesuatu yang dia telah bersumpah, ya, misalnya tidak akan melakukannya. Misalnya seorang pegawai bersumpah untuk tidak korupsi, ternyata ketika dia memegang jabatannya, ya, dia dusta, ya, di dalam sumpahnya itu, terhadap sumpahnya itu. Dia ingkari sumpahnya itu, dia melakukan korupsi, dia melakukan khianat dan lain sebagainya. Ya, di samping dia mendapatkan dosa korupsi, ia juga mengoleksi dosa sumpah, ya, pelanggaran sumpah, ya, mendustakan sumpahnya sendiri. Ya, nah demikian ikhwan fillah. Di dalam hadis disebutkan, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kami bisab'in, ya, 7 perkara. Di antaranya adalah ibraril muqsim. Di antaranya adalah melaksanakan isi sumpah. Ya, melaksanakan isi sumpah. Ya, nah demikian. Jadi melaksanakan isi sumpah selama sumpah itu bukanlah maksiat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia wajib untuk melaksanakannya. Artinya dia wajib untuk menjaga sumpahnya itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Nah, oleh karena itu Nabi SAW melarang kita menjadikan sumpah sebagai wasilah untuk melariskan barang dagangan. Ya. Dalam satu hadis Nabi SAW pernah mengatakan, afwan, baik, kita lanjutkan.
Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "At-tujjar humul fujjar." At-tujjar humul fujjar. Para pedagang itu kebanyakannya orang-orang fajir. Maka ada seorang yang bertanya, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya benar. Akan tetapi mereka itu para pedagang berbicara dan bohong bicaranya, dan bersumpah namun dosa sumpahnya. Dia berbicara, bohong bicaranya, dan dia bersumpah namun dosa sumpahnya. Nah, ini pedagang yang tidak mengindahkan rambu-rambu syariat, ya, hingga ia jatuh dalam larangan-larangan. Di antaranya adalah bersumpah palsu untuk melariskan barang dagangan. Ya, bersumpah palsu untuk melariskan barang dagangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mengancam dalam hadis yang lain. Salasatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ashmatu zanin wa a'ilun mustakbir wa rajulun ja'alallahu bidu'atahu la yashtari illa biyaminih wa la yabi'u illa biyaminih. Rasulullah mengatakan, ada 3 golongan manusia yang Allah Subhanahu wa taala tidak melihat mereka pada hari kiamat, tidak menyucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Yaitu orang yang sudah beruban tapi berzina. Ya, orang yang sudah beruban lalu berzina. Ya, beruban artinya sudah bau tanah, tapi dia tidak juga sadar, ia tidak juga menyadari bahwasanya ia sebentar lagi akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia melakukan satu dosa besar, yaitu berzina. Ini Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, tidak mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Ya, jadi azabnya dilipat gandakan. Ya, orang yang sudah beruban tapi berzina. Kemudian orang miskin yang sombong. Ya, sudah miskin, sombong pula. Ya, tidak ada sesuatu yang layak dia sombongkan, namun dia menyombongkan diri. Ini adalah satu hal yang sangat tidak wajar dan sangat tercela, yaitu orang miskin yang sombong. Dan yang ketiga, nah ini yang berkaitan dengan pembahasan kita hari ini, yaitu menjadikan sumpah palsu sebagai wasilah, ya, untuk memelariskan barang dagangan, ya, bersumpah palsu, ya ini. Ya, dan seorang yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala sebagai pelaris barang dagangannya. Ya. Dia tidak membeli kecuali dengan sumpah, dan dia tidak menjual kecuali dengan sumpah, yaitu dengan sumpah palsunya. Jadi tidak selayaknya seorang hamba membiasakan bersumpah di dalam jual belinya dengan tujuan untuk melariskan barang dagangannya, apalagi kalau ia berdusta, karena yang demikian itu adalah suatu yang sangat tercela. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, jangan demi Allah, ini saya beli sekian, padahal tidak. Demi Allah, barang ini saya ambil dari sini, ternyata tidak. Ya, dia menggunakan nama Allah, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pelaris barang dagangannya, ya, dengan sumpah palsunya. Nah, ini merupakan satu yang sangat tercela. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, para pelanggan mungkin akan tertarik, mungkin saja mereka tertarik untuk membeli, percaya kepada omongan pedagang itu, ya, percaya dengan sumpahnya, tapi ternyata palsu. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, jadi hendaknya ini dihindari, ya. Jadi kebanyakan para pedagang, ya, hampir-hampir tidak dapat menahan diri dari bersumpah dengan menyebut nama Allah, ya, sepanjang waktu, sepanjang ia dagang, ya, dengan mengatakan, demi Allah, aku hanya mengambil keuntungan sekian, aku membelinya sekian, modalku sekian, barang ini ditawarkan sekian.
Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi hendaknya mereka menahan diri dan tidak jatuh dalam perkara-perkara seperti ini ikhwan fillah dan para pendengar yang berbahagia. Ya. Jadi ini adalah termasuk salah satu ya dosa besar yang harus kita hindari, yaitu bersumpah palsu, memberikan sumpah palsu ikhwan fillah. Ya, jadi mungkin saja ya kita katakan hak seseorang bisa ya terampas, ya diambil oleh orang lain dengan sumpah ini. Mungkin saja bahkan kehidupan orang lain ya bisa kita yang bisa terenggut ya dengan ya sumpah palsu seperti ini. Nah demikian ikhwan fillah ya. Dan juga di antara yang dilarang adalah kita bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu yang ya dilarang. Ya, suatu yang dilarang. Nabi SAW melarang kita bersumpah dengan menyebut selain nama Allah. Ya, di dalam hadis ya Rasulullah SAW mengatakan man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Dalam riwayat lain man halafa bil amanati falaysa minna. Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, maka dia telah berbuat syirik. Ya, dalam riwayat lain barang siapa yang bersumpah dengan menyebut amanah yaitu selain Allah, maka dia bukan dari golongan kami. Ya, dan juga Rasulullah SAW melarang kita untuk bersumpah dengan menyebut nama bapak-bapak kita. Ya, seperti dalam hadis Nabi mengatakan innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Faman kana halifan falyahlif billah. Sesungguhnya Allah melarang kalian dari bersumpah dengan menyebut nama bapak-bapak kalian. Barang siapa yang bersumpah, maka hendaklah dia bersumpah dengan menyebut nama Allah, atau kalau tidak, hendaknya dia lebih memilih diam. Hendaklah dia diam. Nah, jadi Nabi melarang menyebut nama bapak-bapak kita di dalam sumpah. Nabi mengatakan, la tahlifu bi abaikum. Janganlah kalian bersumpah dengan menyebut nama bapak-bapak kalian. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan barang siapa yang terlanjur bersumpah dengan menyebut selain nama Allah Subhanahu wa taala karena lupa atau lalai, ya maka hendaklah dia membayar kafaratnya, yaitu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ya, mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, man halafa faqala fi halfihi wallati wallata wal uzza falyakul la ilaha illallah. Barang siapa yang berkata di dalam sumpahnya demi Lata dan demi Uzza, maka hendaklah dia mengucapkan la ilaha illallah. Dan kafarat ini hukumnya wajib atas setiap orang yang bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, yaitu dia mengucapkan la ilaha illallah. Dan hendaknya seorang yang bersumpah itu berkata jujur di dalam sumpahnya, tidak dusta, ya, tidak dusta. Ya, Rasulullah mengatakan ihlifu billah wa barru wasduqu fa innallaha la yuhibbu ay yahlifa bihi. Bersumpahlah dengan menyebut nama Allah, tunaikanlah sumpahmu dan berkata jujurlah, karena sungguhnya Allah suka. Innallaha yuhib ayyahlifa bihi. Allah suka hamba itu bersumpah dengan menyebut namanya. Ya, nah demikian. Jadi kita diperintahkan untuk jujur di dalam sumpah kita, dan kita diperintahkan untuk menjaga sumpah kita, ikhwani fiddin. Ya, apalagi kita bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah demikian. Ya, sesuatu yang diagungkan, ya. Bahkan ya orang yang telah bersumpah dengan menyebut nama Allah, maka orang yang mendengarnya harus ridha menerima sumpahnya. Ya, wajib bagi orang yang diberi sumpah membenarkan orang yang bersumpah dengan menyebut nama Allah. Ya, dalam hadis Nabi mengatakan man halafa billah falyasduq wa man hulifa lahu billah falyarda wa man lam yarda billah falaysa minallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa bersumpah, hendaklah dia menyebut nama Allah. Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut nama Allah, hendaklah ia jujur. Falyasduq. Ya, janganlah kita bersumpah untuk satu kebohongan dan kedustaan. Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut nama Allah, hendaklah dia jujur. Falyasduq. Dan barang siapa yang diberi sumpah, ya, diberi sumpah dengan menyebut nama Allah, hendaklah ia menerimanya. Barang siapa yang tidak ridha, maka
ia bukanlah ia dari golongan Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah ia dari golongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, kemudian ya, perkara yang perlu diperhatikan juga adalah ya, kita dilarang bersumpah atas sesuatu yang diharamkan. Kita bersumpah untuk melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh seorang insan atau seorang muslim bersumpah untuk melakukan sesuatu yang diharamkan. Satu dosa, satu maksiat atau kejahatan atau kezaliman. Nah, bahkan kalaulah ia terlanjur bersumpah, ya, maka dia tidak boleh menunaikan sumpahnya itu. Dan dia harus membayar kafarat sumpah. Ya, membayar kafarat sumpah. Ya, kafarat sumpah itu seperti yang dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ya, ayat 89. Fakafaratuhu it'amu asyrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahfadzu aymanakum. Maka kafarat melanggar sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. Yang memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian kepada mereka. Memberi pakaian kepada mereka, memberi pakaian kepada 10 orang fakir miskin. Atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa yang tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya adalah puasa selama 3 hari. Ya, puasa selama 3 hari. Yang demikian itu adalah kafarat sumpahmu bila kamu bersumpah dan kamu melanggarnya. Maka jagalah sumpah-sumpahmu. Nah, demikian ya. Nah, kalau ada seorang yang bersumpah untuk melakukan suatu perbuatan yang diharamkan, maka dia tidak boleh melakukannya. Nabi SAW bersabda, "Man halafa fi qati'ati rahimin aw fi ma la yasluh, fabirruhu alla yutimma ala dzalika." Barang siapa bersumpah untuk memutuskan tali silaturahim atau tentang satu yang tidak baik, ya, satu perkara yang tidak baik dan tidak layak, tidak dibenarkan, maka cara menunaikan sumpahnya itu adalah dengan tidak melakukannya. Ya. Nah, demikian. Jadi janganlah dia melaksanakan sumpah yang berisi dosa tadi, ikhwani fiddin. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Taib. Ya, dan juga di antara ya, perkara yang perlu kita perhatikan di dalam sumpah ini adalah hendaklah kita mengucapkan istisna, yaitu ucapan insyaallah dalam sumpah. Ya. Nah, demikian. Nah, ini faedahnya adalah agar ia tidak termasuk orang yang melanggar sumpah apabila ia tidak mampu melaksanakannya. Nah, demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kalau dia ingin merubah sumpahnya, ya, maka perubahan sumpah tersebut merupakan dia terhindar dari tanda-tanda kemunafikan, yaitu orang yang melanggar sumpah. Nah, demikian. Dan juga sebagai bentuk kehati-hatian, ya, supaya seorang itu tidak jatuh dalam pelanggaran sumpah, yaitu dia mengucapkan kalimat istisna, yaitu insyaallah di dalam sumpahnya. Nabi SAW mengatakan, "Man halafa fastathna insya'a madha wa insya'a taraka ghairu hanisin." Barang siapa bersumpah lalu mengucapkan insyaallah, maka jika ia mau mengerjakannya silakan, dan jika ia mau meninggalkannya silakan. Ia tidak melanggar sumpahnya. Nah, demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, di antara salah satu perkara yang perlu kita perhatikan di dalam sumpah. Jadi intinya ikhwan fillah, pada hari ini kita membahas salah satu di antara dosa-dosa besar, yaitu orang yang dusta ataupun palsu di dalam sumpahnya, yaitu memberikan sumpah palsu, memberikan sumpah yang dusta. Nah, demikianlah ya kajian ataupun pembahasan kita pada hari ini, ya, dosa besar yang ke-25, yaitu al-yaminul ghamus, ya, sumpah palsu atau sumpah dusta. Nah, untuk selanjutnya kita bisa berinteraksi melalui tanya jawab.
Nah, syukur jazakallahu khair kepada Ustaz yang sudah memberikan materi yang sangat bermanfaat sekali dari pembahasan Al-Kabair, yaitu poin yang ke-25, bersumpah palsu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silahkan Anda bisa menghubungi kami di line telepon di 021 823 6543 atau di pesan singkat di 081 989 6543. Dan kami sangat mengharapkan pertanyaan yang Anda ajukan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi ini. Untuk kesempatan pertama kami akan angkat di line telepon di 021 823 6543. Ya, halo. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Pak? Saya dengan Teguh ini. Dengan Teguh. Di mana? Di Cibubur. Silahkan Pak Teguh. Ya, saya mau nanya tentang ini praktek dari Abu Muhammad. Mungkin mengenai pertanyaan hal tersebut Bapak bisa menanyakan di layanan off air kami Pak ya, di 021 823 3661. Ya, kami mohon maaf. Selanjutnya akan kami angkat di saja pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan singkat. Ada pertanyaan dari Ummu Aisyah yang berada di Bintaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana jika seorang ulama atau dai bersumpah tentang suatu pemahaman agama yang melenceng dari manhaj salaf? Silakan Ustaz. Ya, itu termasuk sumpah yang berisi dosa ya. Ya, karena dia bersumpah untuk sesuatu yang la yasluh, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi tadi, man halafa fi qati'ati rahimin aw fi ma la yasluh ya fabirruhu alla yutimma ala dzalika. Barang siapa yang bersumpah untuk memutus tali silaturahim atau sesuatu yang tidak pantas, ya, maka tebusannya adalah dia tidak melaksanakan sumpahnya itu. Ya, dia tidak boleh melaksanakan sumpahnya itu. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, man halafa ala yaminin qati'atan aw ma'siyatan fahanatha fadzalika kafarah. Barang siapa yang bersumpah untuk memutus tali silaturahim atau untuk suatu perbuatan maksiat, ya, untuk suatu perbuatan maksiat, ya, maka lalu ia batalkan, maka itu adalah kafarahnya. Kafarahnya adalah tidak melakukannya. Jadi ya, bila dia bersumpah untuk sesuatu yang tidak benar atau bahkan menyimpang, sesat, ya, satu yang bertentangan dengan manhaj salaf atau akidah salaf atau ajaran Islam, satu perkara yang kita katakan kebaikan, ya, maka jangan dia lakukan sumpahnya itu. Ya, hendaklah dia langgar sumpahnya itu. Nah, demikian. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, ya, dalam ayatnya dalam surat Al-Baqarah ayat 224, "Wala taj'alullaha 'urdatan liaymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu samii'un 'alim." Janganlah kamu jadikan nama Allah, ya, dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebaikan, bertakwa dan mengadakan islah di antara manusia. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ikhwanifiddin. Ya, nah demikian. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, idza halafta ala yaminin fara'aita ghairaha khairan minha fa'til ladzi huwa khair wa kafir an yaminik. Jika engkau bersumpah dengan sumpah lalu engkau melihat perkara yang lebih baik darinya, maka pilihlah yang terbaik dan bayarlah kafarah sumpahmu. Nah, demikian. Ya, jadi ini merupakan kita katakan peringatan kepada kita bahwa sumpah yang berisi kejahatan, maksiat, dosa, pelanggaran, ya, dia bersumpah, ya, untuk satu yang menyimpang dari kebenaran, yang tidak benar, bahkan berisi kesesatan dan dosa, kafarahnya adalah dia tidak melaksanakan apa yang dia sumpahkan itu. Artinya dia langgar itu. Dia lakukan kebalikannya. Ya, misalnya dia bersumpah untuk mencuri, ya, dia jangan mencuri. Ya, yang terbaik dia melakukan kebalikannya, yaitu dia bersedekah. Nah, barang siapa bersumpah untuk sesuatu yang menyimpang dari manhaj salaf, ya, diingatkan kepadanya dan dia sadar, dia dia menyadari kesalahannya. Jangan dia lakukan sumpahnya itu, dan dia lakukan sesuatu yang berkebalikan darinya, yaitu dia ikuti manhaj ini.
ya dia ikuti manhaj ini, dia akui kebenarannya dan dia istiqomah dan dia pegang di atasnya. Nah, berpegang di atasnya. Nah, demikian wallahu a'lam bishawab. Ya, nanti sekarang jazakallahu khair atas jawabannya Ustaz. Dan selanjutnya kami akan coba kembali di line telepon di 021 823 6543. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Pak? Dengan Andri di Jakarta. Silakan Pak Andre. Ya, saya mau nanya tadi Pak Ustadz bilang ada 3 dosa. Yang pertama yang manusia yang sudah beruban, terus melakukan zina, yang lupa, yang ketiga yang sumpah palsu. Saya mau nanyakan tadi yang kedua apa ya, saya lupa. Itu pertanyaan yang pertama. Yang keduanya, kalau yang sumpah menggunakan nama Rasulullah, nama Quran, itu gimana dalam Islam? Itu aja. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Yang pertama yaitu hadis yang kita bacakan tadi ya. Ada 3 orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada mereka pada hari kiamat. Allah tidak akan mensucikan mereka dari dosa-dosa dan bagi mereka adab yang pedih. Tadi kita sebutkan Nabi menyebutkan yang pertama adalah asmatu zanin, orang tua yang beruban tapi berzina. Yang kedua ailun mustakbir. Yang kedua tadi adalah ailun mustakbir, orang miskin yang sombong. Orang miskin yang sombong, ya miskin, dia tidak punya apa-apa tapi dia menyombongkan dirinya. Ya, kita katakan kalau orang kaya sombong, yaitu kita masih masuk akal dan masih bisa diterima. Ya, artinya masih bisa diterima akal sehat. Ya, wajar dia sombong karena dia memiliki sesuatu seperti Qarun yang menyombongkan dirinya dan dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya kekayaan ini aku peroleh dengan ilmu yang aku miliki. Ya, nah demikian. Ya, orang kaya, ya kita katakan wajar dia sombong karena kekayaannya, dia lupa diri kan begitu ya. Tapi kalau orang miskin lalu menyombongkan dirinya, ini yang tidak dapat diterima oleh akal sehat. Dan kita katakan ini suatu yang sangat kita katakan sangat tercela ya, kita katakan tercela karena tidak ada satu perkara pun atau tidak ada sesuatu yang patut dan layak dia sombongkan. Lalu dia menyombongkan dirinya. Nah, ini termasuk ya kita katakan kejahilan dan kepandiran seseorang. Nah, jadi yang kedua tadi adalah seorang miskin yang menyombongkan diri, orang miskin yang menyombongkan dirinya. Nah, yang ketiga tadi yaitu orang yang bersumpah palsu di dalam jual belinya, membeli dengan sumpah palsu, menjual juga dengan sumpah palsu, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pelaris barang dagangannya. Ya, dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan ya ada 3 orang yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat, bagi mereka adab yang pedih, ya, dan tidak mensucikan mereka, dan bagi mereka adab yang pedih. Ya, nah Nabi mengatakan itu sebanyak 3 kali. Lalu Abu Dzar bertanya, khabu wa khasiru ya Rasulullah, manhum? Sungguh merugi, sungguh celaka mereka ya Rasulullah. Siapa mereka? Maka Rasulullah mengatakan al-musbil wal mannan wal munfiq sil'atahu bil halifil kadhib. Mereka 3 orang itu adalah, 1 orang musbil, yaitu yang memanjangkan kainnya ataupun celananya di bawah mata kaki. Ya, kemudian yang kedua al-mannan, yaitu orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Ya, yang mengungkit-ungkit pemberiannya untuk menyakiti hati orang yang diberi. Yang ketiga adalah al-munfiq sil'atahu bil halifil kadhib, orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu. Nah demikian ya. Jadi yang kedua tadi ya orang miskin yang sombong. Wallahu a'lam. Ya, pertanyaan yang kedua Ustaz mengenai sumpah atas nama selain Allah, misalkan dengan demi Rasulullah atau lainnya. Ya, itu tidak dibenarkan ya, kita tidak boleh bersumpah ya kecuali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atau dengan salah satu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, bersumpah dengan makhluk tidak dibenarkan, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun malaikat-malaikat yang didekatkan, dan walaupun rasul-rasul yang diutus, ya, dan orang-orang yang saleh. Kita tidak boleh bersumpah dengan menyebut nama makhluk. Ikhwanifiddin. Ya, baik. Ya, baik.
Syukran jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Dan selanjutnya ada pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ustaz, bagaimana dengan fenomena sumpah yang sering kita lihat di media-media dengan cara menaruh Al-Quran di atas kepalanya? Apakah memang hal tersebut disyariatkan Ustaz? Silakan. Ya, sebenarnya tidak ada tuntunan seperti itu di dalam sumpah ya, dan sebenarnya tidak perlu, karena mushaf juga tidak bisa dijadikan sebagai alat sumpah ya. Seorang ini bersumpah itu ya dia bersumpah dengan menyebut nama Allah. Jadi tidak perlu bawa-bawa mushaf seperti yang diperagakan ataupun ditunjukkan oleh orang-orang sekarang ini. Dia pakai mushaf, kemudian pakai sumpah pocong, gitu, dipocong dia, kemudian disumpah. Nah, ini adalah hal-hal yang ya kita kan tidak ada tuntunannya di dalam syariat Islam seperti ini. Ya, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat ya Rasulullah, para tabi'in dan para a'imatuddin. Jadi ini adalah hal yang diada-adakan, mengada-ngada. Ya, dan juga itu termasuk ya untuk apa fungsinya mushaf? Mushaf itu untuk dibaca. Ya, bukan dijadikan sebagai alat sumpah. Nah, demikian ya. Taib. Jadi tidak dibenarkan itu di dalam syariat Islam. Demikian juga yang namanya sumpah pocong atau sumpah apapun namanya yang ya kita katakan tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Jadi apabila seorang itu bersumpah, maka dia bersumpah dengan menyebut nama Allah, jujur dia di dalam sumpahnya, kemudian dia ucapkan kalimat istisna yaitu insyaallah, kemudian dia melaksanakan isi sumpahnya. Nah, melaksanakan isi sumpahnya. Nah, itulah dia kita katakan adab-adab dan ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan di dalam sumpah, dan dia jauhi. Janganlah dia bersumpah ya dengan sumpah yang palsu dan sumpah ya untuk sesuatu yang diharamkan. Nah, demikian. Nah, jadi tidak ada ketentuannya dia harus pegang mushaf atau mushaf di atas kepalanya atau dipocong dia ya atau ditanam dia ya, jadi tidak ada ketentuannya di dalam syariat Islam. Ikhwanifiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an. Allahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih atas jawabannya. Dan selanjutnya kami beralih kembali di line telepon di 0218236543 dan sudah ada Ummu Nisa yang berada di Ciledug ya. Silakan Ummu Nisa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam sumpah berjual beli tadi Ustaz, kalau kita membicarakan sama kliennya yang akan membeli harga sesungguhnya, bolehkah suatu barang itu kita harga yang kita beli, tapi setelah kita mau menjual itu kita hitung dengan tenaga, dengan waktu, dengan servis tasnya, kemudian ya setelah masuk itu semua harga itu yang kita kasih tahu kepada pembeli, itu apakah termasuk berbohong atau mendustakan gitu dari harga asli kita beli, terus kita tambahkan dengan servis casnya, dengan segala macam biaya operasional gitu ya maksudnya. Operasionalnya. Betul. Iya. Iya. Itu aja Ibu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Ya, ini juga termasuk satu hal yang kita katakan pelik juga ya. Ya, ini tergantung pemahaman dari orang yang kita ajak bicara. Ya, huruf yang berlaku maksudnya di sini ya. Apabila seorang mengatakan ini barang ini saya beli sekian, ini harga barang ini sekian. Jadi pengertian yang dia tangkap adalah, pemahaman yang ditangkap adalah harganya, bukan termasuk operasionalnya, tetek bengeknya dan lain sebagainya. Ya. Nah, demikian. Jadi ya kadang-kadang keseleo lidah kita, lisan kita itu tergelincir hingga jatuh kepada hal yang menjadi bumbu-bumbu dusta, ikhwanifiddin. Maka dari itu tadi sudah kita sebutkan bahwa ya janganlah seorang itu banyak melakukan sumpah. Ya, janganlah dia banyak melakukan sumpah. Ya, artinya tidak bersumpah dalam semua urusan, itu lebih selamat. Ya, janganlah bersumpah dalam setiap urusan. Ini kadang-kadang kita ya karena ingin ya kata-kata kita itu dipercaya, ya karena ingin ya orang itu mempercayai omongan kita, maka kita pun kadang-kadang mengobrol sumpah.
baik dalam urusan yang sepele maupun urusan yang penting, dalam semua urusan. Nah demikian. Ini adalah satu hal yang tidak bagus, ikhwani fiddin, ya, tidak terpuji, ya. Nah demikian. Jadi ya hendaknya seorang muslim tidak membiasakan lisannya bersumpah, ya, dalam dalam setiap urusan. Nah demikian, ya. Jadi batasilah diri dari banyak bersumpah. Nah apalagi kalau ketika dia bersumpah itu, ya, kadang-kadang yang kita perhatikan orang yang bersumpah itu dia mengulang-ulang sumpahnya, ya, entah berapa kali dia sebutkan wallahi. Nah demikian. Nah ini juga tidak benar, ikhwan fillah. Ini juga dilarang. Janganlah kita mengulang-ulang sumpah. Ya, maksudnya tidak memperbanyaknya, ya. Nah demikian. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza istalajja ahadukum fil yamin, ya, fa innahu athimun lahu 'inda Allah, ya, minal kafaratil lati umira biha." Apabila seorang dari kamu mengulang-ulang sumpahnya, maka dia berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih daripada kafarat yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan kepada kita, ya, termasuk di antara mengulang-ulang itu yaitu dia terus tetap berani mengerjakan suatu perkara padahal dia telah jelas kesalahannya. Ya, nah demikian. Atau dia, ya, mengulang-ulang sumpahnya itu, memperbanyak sumpahnya itu untuk satu urusan. Ya, nah demikian. Ya, jadi ini hendaknya dihindari, ya. Tadi ibu yang bertanya, kadang-kadang sebagaimana yang kita sebutkan, lidah kita keselio, ya, lidah kita terpleset, kita mengucapkan sumpah untuk satu perkara yang, ya, ternyata dusta. Nah demikian, ya. Jadi lebih bagus kita menahan diri dari sumpah, ya. Jadi di dalam masalah ini menyebutkan harga barang, ya, kadang-kadang, ya, pembeli itu atau pelanggan kita itu memahami dari kita harga yang kita beli itu, ya, harganya begitu, ya, tidak termasuk di situ tetek bengek yang dia juga nggak tahu. Nah demikian. Kalau kita sebutkan begitu saja secara umum, maka yang dia tangkap adalah harganya. Harga barang itu bukan harga-harga yang operasional dan lain sebagainya itu. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi, ya, yang dibutuhkan di sini adalah kejujuran, ya, dan ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan para pedagang, ya. Ya, tadi sudah kita sebutkan sabda Nabi, at-tujar humul fujar. Nah, ini adalah peringatan dan nasihat yang sangat berharga bagi para pedagang. Ya, Nabi mengatakan para pedagang itu kebanyakannya orang-orang fajir. Ya, yaitu Nabi mengatakan, itu disebabkan para pedagang itu berbicara dan bohong bicaranya. Mereka bersumpah, dosa sumpahnya. Ya, nah demikian. Jadi pedagang itu banyak tidak mengindahkan rambu-rambu syariat hingga ia jatuh dalam larangan-larangan. Ya, maka Allah memuji, ya, Rasulullah memuji, ya, para pedagang yang jujur lagi bertakwa. Ya, jadilah pedagang yang jujur lagi bertakwa. Nah demikian. Nabi mengatakan, at-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyina wasiddiqina wasyuhada. Pedagang yang jujur lagi terpercaya akan bersama para nabi, kaum siddiq dan para syuhada. Nah demikian. Itu bagi pedagang yang jujur. Ya, Nabi mengatakan mereka akan bersama para nabi, kaum siddiq dan para syuhada. Namun faqalilun mahum, sangat sedikit pedagang yang seperti ini. Ya, kebanyakan pedagang itu, kata Nabi, humul fujar. Ya, adalah orang-orang yang fajir. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita termasuk pedagang yang sedikit itu, yang jujur di dalam perdagangan kita. Ya, nah demikian. Nas'alullah al-afiyah. Atas jawaban yang sangat bermanfaat sekali, Ustaz. Dan selanjutnya ada pertanyaan di pesan singkat, Ustaz, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana jika kita berjanji atau bersumpah untuk melaksanakan sesuatu di esok hari atau di kemudian hari, namun karena sesuatu hal kepada Allah Ta'ala, sumpah yang telah diucapkan tersebut tidak jadi dilaksanakan karena ada alasan yang cukup kuat. Nah, bagaimana jika kita melanggar sumpah tadi? Apakah ada kafarahnya, Ustaz? Silakan.
Ya, dia apabila dia melanggar sumpahnya, ia tidak melaksanakan sumpahnya, isi sumpahnya, maka ada kafarahnya. Tadi sudah kita sebutkan kafarah sumpah, ya, yang disebutkan ya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya surat Al-Maidah ya ayat 89. Yang pertama, kafaratuhu it'amu asyarati masakin, memberikan makan 10 orang fakir miskin, ya dari makanan yang biasa kita berikan kepada keluarga kita. Kemudian memberikan pakaian kepada mereka, atau membebaskan budak. Nah, ini bagi yang punya duit, ya, memberikan makan, memberikan pakaian, atau membebaskan budak. Bagi yang enggak punya duit, ya puasa 3 hari. Dan tidak disyaratkan harus berturut-turut. Wallahu a'lam bishawab. Maka dari itu Allah perintahkan kita, ihfadzu aimanakum, jagalah sumpah-sumpah kamu. Dan ya janganlah ya banyak-banyak bersumpah. Nah kalau bersumpah jangan lupa ucapkan kalimat istisna, insya Allah. Nah demikian. Ya, dari sekian khair. Dan selanjutnya kami beralih kembali di line telepon. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya langsung di 0218236543 ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu radio monitornya. Iya. Halo. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Abdul Aziz, terima kasih. Silakan. Pak Ustaz, tolong sebutin dosa yang ke-19 dan yang ke-20. Itu saja. Ya, terus apa bedanya dosa yang ke-25 sama yang ke-17 ini? Yang ke-17. 17 dan 25 ya? Iya, apa bedanya? Ya, tadi yang tanyakan 19 dan 20. Iya. Ya, itu aja ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz? Yang mana tadi? Tadi yang pertama ditanyakan, disebutkan kembali poin dosa besar yang ke-19 dan 20. 19 dan 20. Iya, Yang betul. 19 adalah minum khamar. Yang ke-20 adalah judi. Ya, dosa besar yang ke-19 itu yang kemarin kita bahas adalah tentang dosa minum khamar. Yang ke-20, dosa besar yang ke-20 adalah al-qimar, yaitu berjudi. Nah, itu dia. Ya. Nah, kemudian yang kedua tadi? Yang kedua tadi itu apa bedanya poin dosa besar yang ke-17 dan yang sekarang kita bahas itu poin ke-25 ini? Mungkin yang ke-18 mungkin ya. Iya, mungkin sumpah palsu itu saja. Sumpah. Ya, yang ke-17 kiber, dosa besar yaitu kiber, sombong. Yang ke-18 syahadatuz zur, persaksian palsu. Iya betul Ustaz. Ini pertanyaan juga. Memberikan persaksian palsu. Persaksian palsu beda dengan sumpah palsu. Nah, orang yang memberikan persaksian palsu mungkin dia tidak bersumpah, tapi dia memberikan persaksian itu, ya. Memberikan persaksian palsu itu. Nah, orang yang bersumpah palsu dia tidak harus bersaksi. Ya, dia tidak harus dalam kondisi bersaksi. Sumpah palsu ini bisa di mana saja, bisa di pasar, ya, bisa di rumah, bisa di masjid dan lain sebagainya. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa sumpah palsu ini juga bisa ya dilakukan di atas mimbar Rasulullah SAW. Ya, bersumpah dengan sumpah yang berisi dosa di samping atau di mimbar Rasulullah SAW, di dekat mimbar Rasulullah atau di masjid misalnya. Ya, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, ia berkata Rasulullah bersabda, "Man halafa bi yaminin athimatin 'inda mimbari hadza falyatabawa maq'adahu minan nar walau ala siwakin ahdar." Barang siapa yang bersumpah dengan sumpah yang berisi dosa di dekat mimbarku ini, silakan ia menyiapkan tempat duduknya dalam neraka meskipun hanya untuk mendapatkan sebatang siwak basah. Nah, dalam riwayat lain Nabi mengatakan la yahlif inda hadzal mimbar 'abdun wala amatun ala yaminin athimatin walau ala siwakin ratbin illa wajabat lahun nar. Tidaklah seorang laki-laki atau wanita bersumpah ya di dekat mimbar ini, yaitu mimbar beliau, dengan sumpah yang berisi dosa meskipun hanya untuk mendapatkan sebatang siwak basah, kecuali wajib baginya masuk neraka. Nah demikian, wajib baginya masuk neraka. Nah demikian. Jadi itu adalah persaksian. Nah ini adalah sumpah.
Nah demikian. Jadi dua-duanya termasuk dosa besar. Dan apabila dia gabungkan dua-duanya, dia bersaksi lalu bersumpah, nah dia koleksi dua dosa besar sekaligus. Nah apabila sumpahnya ternyata palsu, persaksiannya itu palsu, ya, dan dia menyebut nama Allah, coba lihat berlipat-lipat dosa besar yang dikoleksinya. Dia memberikan sumpah palsu, menzalimi saudaranya, ya, dia ambil hak saudaranya dengan sumpah palsunya, dengan persaksian palsunya. Ya, kemudian dia meremehkan dan melecehkan nama Allah Subhanahu wa taala, tidak menghormati asma Allah, tidak mengagungkan nama Allah. Wa maqarullah haqqa qadri. Jadi sungguh berat ya dosa persaksian palsu maupun sumpah palsu ini. Nah demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Iya, baik. Terima kasih banyak atas jawabannya, dan jawaban tadi merupakan jawaban yang pertanyaan senada pula ya, di pesan singkat di antaranya dari Abu Latif di Jakarta dan penanya yang lainnya. Dan selanjutnya pertanyaan terakhir itu tadi di kesempatan pagi ini dikarenakan waktunya yang sebentar lagi habis. Itu ada pertanyaan dari Ahmad Mualim di Bone, Sulawesi Selatan. Ya Ustadz, bolehkah bersumpah yang bunyinya seperti ini? Jika saya memang salah, Allah akan mencabut nyawa saya besok. Bagaimana Ustadz dengan perkataan seperti ini? Ya, dia diawali ya dengan sumpah. Ya, artinya dengan menyebut nama Allah gitu. Demi Allah, jika saya salah gitu misalnya ya. Ya, maka mungkin masih seperti itu saja. Mungkin maksudnya seperti itu ya. Nah demikian. Ya, kalau dia dusta ya, bohong di dalam sumpahnya itu, tidak jujur di dalam sumpahnya itu, dia akan terkena isi sumpahnya itu. Nah demikian ikhwan fillah. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Nah, sebagaimana tadi telah kita jelaskan, ya Nabi mengatakan man halafa ala yaminin masburatin kadziban falyatabawa bi wajhihi maq'adahu minan nar. Barang siapa bersumpah dengan sumpah dusta, ya, yang mana dia diharuskan untuk bersumpah, maka ia telah menyiapkan tempat bagi wajahnya di dalam api neraka. Jadi tidak boleh bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk berdusta. Nah, kalau dia dusta, ya dia bisa tertimpa apa yang dia katakan di dalam sumpahnya itu. Ya, dia bisa tertimpa apa yang dia katakan di dalam sumpahnya itu. Dan kalau ya ternyata dia sadar dia salah dan dia menyesal, ya dia salah dan dia menyesal, maka hendaklah ya dia dia batalkan sumpahnya itu ya dengan kafarah. Ya, kemudian dia datangkan sesuatu yang lebih, ia lakukan sesuatu yang lebih baik. Nah demikian. Nabi mengatakan man halafa ala yaminin thumma ra'a ya atqalillahi minha falyati taqwa. Barang siapa yang bersumpah dengan sebuah sumpah kemudian ia melihat suatu perkara yang lebih mendekati ketakwaan kepada Allah daripada sumpahnya itu, hendaklah ia memilih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah demikian. Demikian juga ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya man idza halafta ala yamin fara'aita ghaira khairan minha fa'til ladzi huwa khair wa kaffir an yaminik. Jika engkau bersumpah dengan sebuah sumpah lalu engkau menyesal, wah kayaknya enggak itu maksudku. Ya, bukan seperti itu. Dia khawatir atas dirinya tertimpa sumpahnya, ya. Karena kadang-kadang seorang tidak yakin dirinya di atas kejujuran. Ya, nah demikian, ya, dan dia lihat yang lain itu lebih baik daripada sumpahnya itu. Ya, dan kau melihat perkara yang lebih baik daripada sumpah itu, maka pilihlah yang terbaik. Bayarlah kafarah dari sumpahmu itu. Nah demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Nah, sekarang jazakallahu khair, dan pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir Ustaz. Mungkin ada kesimpulan untuk menutup acara kita di kesempatan pagi ini. Silakan Ustaz. Baik para pendengar yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi ini kita telah membicarakan al-kabiru al-khamisatu wal-ishrun, dosa besar yang ke-25 yaitu al-yaminul ghamus, ya, dosa besar yaitu sumpah palsu. Ya, nah ini adalah satu dosa besar yang Allah Subhanahu wa taala ancam atas pelakunya dengan ancaman yang berat di dunia dan di akhirat. Ya, di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak akan berikan bagian baginya sedikit pun di akhirat, tidak mengajaknya bicara, tidak melihat kepadanya pada hari kiamat, dan tidak menyucikan mereka dari dosa, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Demikian juga dalam hadis Nabi, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa
Apabila dia mati bertemu dengan Allah dengan membawa sumpah palsu itu, maka dia mati dalam keadaan bertemu dengan Allah, Allah marah kepadanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala marah kepadanya, yaitu dia bersumpah dengan sebuah sumpah palsu untuk mengambil hak seorang muslim, ya, untuk mengambil hak seorang muslim ya secara zalim. Maka Allah Subhanahu wa taala akan marah kepadanya, dia bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah marah kepadanya. Maka dari itu hendaknya kita yang pertama membatasi diri dari ya banyak bersumpah. Janganlah kita mengumbar sumpah. Yang kedua, ya hendaklah kita bersumpah itu dengan menyebut nama Allah, bukan menyebut selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hendaklah kita jujur di dalam sumpah kita. Ya, jujur dan adil di dalam sumpah kita. Jangan bersumpah yang berisi dosa, ya, kedustaan, ya, kefajiran, ya, seperti dosa untuk memutus, seperti sumpah untuk memutus tali silaturahim dan seterusnya. Nah, kemudian ya, hendaklah kita melaksanakan isi sumpah yang jujur tersebut. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari dosa ini dan menjadikan kita hamba-hamba yang muttaqin, yang bertakwa, yang senantiasa memelihara sumpah-sumpahnya. Wahfadzu aymanakum. Jagalah sumpah-sumpah kamu wahai kaum muslimin. Demikianlah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.